Salam progresif. Lagi-lagi Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai menjadi Menteri di kabinetnya. Terbaru, dalam reshuffle hari ini, Presiden Joko Widodo melantik Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan. Nah, ini menambah deret dari ketum partai yang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin kali ini. Dan daftar menteri yang berasal dari ketum partai itu adalah Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berikutnya ada Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian ada Suharto Monoarfa yang merupakan Ketum P3 yang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu yang terbaru ada Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Jadi ada komposisi partai politik, komposisi politisi ataupun dari kalangan partai politik yang mengisi pos daripada reshuffle terbaru ini berjumlah 21 orang dari kalangan politisi yang menjabat sebagai menteri dan juga sebagai wakil menteri. Ini sangat luar biasa sekali, dari kalangan politisi lebih mendominasi ya dari kalangan partai politik. Saya sebetulnya berharap reshuffle yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini lebih banyak diisi kabinet ini dengan orang-orang yang profesional sehingga bisa berfokus, bisa berkonsentrasi dan mempunyai kapabilitas dan kapasitas untuk kemudian membantu presiden. Tapi dengan komposisi sebanyak 21 orang dari kalangan politisi yang mengisi pos menteri dan wakil menteri. Dan apalagi ini ada 4 ketua umum partai yang masuk dalam kabinet, tentu kita jangan terlalu berharap banyak ada perubahan signifikan dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi ke depan. Karena diduga lebih kental untuk kepentingan politik 2024 ke depan. Dengan jabatan menteri sekaligus juga ketum partai, tentu ini berpotensi tidak konsentrasi dan juga berpotensi untuk adanya konflik of interest antara kepentingan pemerintahan dan kepentingan partai politik yang dia naungi. Nah, saya berharap sebetulnya di komposisi reshuffle kali ini yang tidak terwujud itu mestinya lebih mengakomodir dari pihak profesional dan memberhentikan menteri-menteri yang sering menimbulkan konflik, sering kemudian menimbulkan kegaduhan. Sebut saja misalkan Menteri Luhut Binsar Panjaitan, bagaimana kemudian dengan big data 110 juta itu yang sampai hari ini juga belum bisa dibuktikan. Dan banyak sekali kemudian membuat kegaduhan. Dan harapan sebagai masyarakat juga, reshuffle ini mereshuffle atau mengganti menteri yang sudah digadang-gadang menjadi ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden. Sebut saja misalkan yang sudah digadang-gadang di area publik, ada Erick Thohir, ada Airlangga Hartarto, kemudian juga yang ada juga Prabowo Subianto dan lain sebagainya. Nah, tentu ini sebetulnya presiden harusnya mereshuffle orang-orang yang kemudian sudah banyak dibicarakan untuk digadang-gadang menjadi bakal calon presiden, sehingga kemudian posisi dia sebagai menteri ini agak susah untuk kemudian konsentrasi. Lebih baik memang dia mempersiapkan diri sebagai calon presiden, diberhentikan sebagai menteri, atau kemudian sadar diri berhenti dari menteri itu lebih terhormat dan mempersiapkan diri untuk bakal calon presiden. Dan sebagai masyarakat juga berharap ketua umum partai politik ini juga direshuffle, diberhentikan lebih baik, kemudian diganti dengan orang-orang yang profesional. Begitu banyak profesor-profesor di negeri ini yang mumpuni, yang bisa menjabat sebagai menteri, yang memang mereka ahli di bidang tersebut. Tapi sayang sekali bukannya harapan agar ketum partai ini dikonsentrasikan saja sebagai ketua umum partai, tapi kemudian malah ditambah kembali
satu nama yaitu Zulkifli Hasan, ketum Partai Amanat Nasional. Dan saya masih ingat betul bahwa Zulkifli Hasan ini pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Riau pada tahun 2014. Pernah diperiksa KPK. Nah, kelanjutan kasus ini juga dinanti oleh publik. Seperti apa sebetulnya kelanjutan pemeriksaan Zulkifli Hasan yang pernah diperiksa oleh KPK dan heboh waktu itu. Ini juga belum ada kejelasan. Itu ada potensi-potensi ke depan, bisa jadi ada pemeriksaan di KPK lagi. Dan ini tentu menjadi sandungan kalau seandainya ada pemeriksaan lagi Zulkifli Hasan terkait dengan kasus yang saya sebutkan tadi. Jadi kita sebagai masyarakat jangan terlalu berharap banyak ada perubahan signifikan dalam kabinet yang baru saja di reshuffle hari ini. Salam progresif.